Iya, ngajak jujur gitu kan, ngajak jujur ngajak gitu. jujur. Karena pada intinya jiwa kita ini kan jiwa yang tenang. Makanya apa? Iya, Ngajak jujur gitu kan, ngajak jujur ngajak gitu. jujur. Karena pada intinya jiwa kita ini kan jiwa yang jujur, jiwa yang tenang. Makanya apa? Kembalilah ke wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sebenarnya yang menghadap Allah itu kan jiwa. Jiwa itu kan perpaduan antara ruh dan badan kan, yang menimbulkan impact yang bernama jiwa itu sendiri, nafas ya, nafas itu sendiri. Jadi kita akan selalu bertanya-tanya sebagai manusia, apalagi ya kalau Tuhan kita manusia ya. Waduh, gimana ya Tuhan kita kalau berak ya, Tuhan kita kencing. Bisa nggak sih membayangkan kita punya Tuhan seperti itu? Betapa nggak nyamannya gitu loh. Betapa kita terganggu dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Ya, sedangkan otak kita ini sulit untuk kita kendalikan. Nih, ayo kita main game ya. Yuk di bawah main game. Di bawah semua pejamkan mata semua sekarang. Netizen yang ada sekitar orang 57 atau 58 ini pejamkan mata kalian. Ya. Kalau kalian bisa mengendalikan otak kalian berarti hebat ya. Saya buat satu kalimat dan kalian lakukan di otak kalian ya. Oke? Jangan membayangkan bola. Ya, sekali lagi, jangan membayangkan bola. Apa yang ada di dalam pikiran kita? Padahal udah dibilang jangan membayangkan bola, tetapi di otak kita hadir malah bola itu hadir di dalam otak kita. Artinya otak kita, neokortek kita itu sulit untuk kita kendalikan. Nah, bagaimana mungkin kalau kita punya Tuhan yang berbentuk manusia akan berpikir tentang Tuhan kita? Oh, Tuhan kita jangan-jangan berak. Kalau Tuhan kita telanjang gimana ya? Tuhan kita kalau lagi buang air kecil gimana ya? Pasti akan seperti itu. Kentutnya wangi Nah, nggak ya? itulah. Betul. Aduh. Walaupun dikemas dengan konsep-konsep apa ya, konsep inilah 1000 natur lah, atau tetap nggak bisa menutup rapat, membelenggu fitrah kita, nggak bisa. Di konsep kayak gimana pun nggak bisa. Bahkan yang bikin konsep pun sama sebenarnya. Sedang mati-matian membohongi diri sendiri gitu. Membohongi diri sendiri. Ya itu yang dilakukan sama ini Martin Luther itu kan mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak haram. Itu Martin Luther sendiri yang mengatakan ya. Yesus itu berdosa. Jadi karena memang nature kita sebagai manusia itu ketika kita bisa mata kita melihat itu pasti dengan otomatis otak kita membayangkan. Maka bahayanya itulah kenapa umat Islam itu menyuruh wanitanya untuk berhijab. Ketika kita melihat, mata kita melihat, maka masuk ke dalam otak otomatis membayangkan. Ya, sedangkan di dalam Bible sendiri mengingini itu sama saja dengan berzina. Jadi mengingini aja sudah berzina loh itu. Di dalam Bible ini yang tidak sesuai dengan natural instinct kita juga. Makanya di dalam Islam kalau belum dilakukan belum berdosa. Kenapa? Otak kita itu sangat tidak bisa dikendalikan. Ya, otak kita tuh sangat tidak bisa dikendalikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi hukum-hukum yang sesuai dengan natural instinct manusia. Kenapa di dalam Islam ya, khazanah syariat Islam, fikih Islam itu kalau belum dikerjakan itu belum berdosa. Karena memang manusia ini otaknya tidak bisa dikendalikan, ya. Maka itulah di dalam Islam itu ada namanya dosa-dosa kecil, menggugurkan dosa kecil itu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Supaya mencegah pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kepala kita itu tidak terwejawantahkan, tidak terimplementasikan, tidak kita kerjakan, sehingga yang ada di dalam otak kita bisa bersihkan dengan istighfar, astagfirullahaladzim, 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 gitu, ya. Benar. Itulah indahnya Islam. Benar seperti itu. Ini kalau udah bisa naik tuh user tuh. Ya bagus nih, kayaknya enak nih diskusi. Aduh ya, sayang. Ketuhanan tuh ranah iman ya. Kita hanya bisa memahami agar Tuhan itu tetap dipahami secara relevan ya. Secara relevan karena kalau mau diteliti itu nggak akan terjangkau apapun. Nah, makanya kita hanya bisa tetap bagaimana kita memahami Tuhan secara relevan saja gitu. Jadi kalau justru Tuhan yang tidak terjangkau itu tahu-tahu nongol gitu, tahu-tahu nongol, apalagi seperti kita ya, justru sudah nggak relevan. Walaupun seolah-olah panca indera bisa menjangkau, akal bisa menjangkau, tapi sudah semakin tidak relevan kayak gitu. Karena hal yang tadinya tidak terjangkau menjadi
tidak pada tempatnya lagi, nggak relevan kalau kayak gitu. Walaupun dikemas dengan Tuhan kan maha berkehendak bebas terserah dia, justru itu semakin tidak relevan. Iya. Karena keluar dari tempatnya, keluar dari tempat yang seharusnya gitu. Jadi kalau menempatkan segala masih pada tempatnya itu relevansinya dapat gitu. Tapi begitu satu hal itu dikeluarkan dari tempatnya, walaupun dia jadi bisa diteliti, bisa dijangkau, jadi malah tidak relevan akhirnya. Gitu. Betul, betul sekali. Itu yang mesti kita ini ya, Bang Muklis ya, bagaimana ketika Yesus di dalam perjanjian baru itu dengan hukum kasihnya. Padahal di dalam Matius jelas dikatakan bahwa aku tidak, Matius 5 ya, aku tidak menghilangkan hukum Taurat ya, satu iota pun ya, bahkan sampai langit runtuh. Artinya gini, bahwa Yesus ini menyempurnakan, menggenapi hukum-hukum di dalam perjanjian lama sebenarnya. Contoh, mata dibalas dengan mata, ya gigi dibalas dengan gigi. Ini disempurnakan, tapi bukan berarti menghilangkan hukum itu. Disempurnakan dengan apa? Hukum kasih ya, dengan mengasihi. Betul, itu hukum bagus, memang benar mengasihi, tetapi karena tidak menghilangkan hukum Taurat, jadi digabung. Artinya gini, di dalam Islam ada, jika kamu dianiaya maka balaslah dengan yang setimpal, tetapi bersabar bagimu lebih baik. Itu adalah perpaduan antara ajaran perjanjian lama dan ajaran perjanjian baru. Al-Qur'anul Karim menyempurnakan itu dengan Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi hukum yang harus diterapkan adalah hukum yang bagaimana ketika kita secara natural, insting kita manusia itu adalah membalas semua manusia. Contoh, saya dimaki-maki, secara natural insting mau pengen kan kita membalas, tetapi Allah memagari itu dengan balaslah yang setimpal. Kita tidak boleh berlebihan. Tetapi ada lanjutannya, tetapi bersabar bagimu itu lebih baik. Selalu ayat seperti itu selalu ada opsi, ada opsi ya. Bagimu ada opsi lah. Betul, gitu. ada opsi, ada pilihan. Ini natural insting manusia lagi. Maka kenapa ajaran Islam itu, Al-Qur'anul Karim itu sangat implementatif, sangat bisa terimplementasi pada kehidupan nyata, kehidupan real gitu loh. Baik kehidupan sendiri, kehidupan bermasyarakat, bernegara sangat bisa diterapkan gitu dalam segala segi. Nah itu dia, jadi makanya kan kalau apa ya, kalau misalnya ada yang kayak gini kan, cari-cari Tuhan gitu kan, cari-cari Tuhan. Banyak yang sebenarnya nggak ribet-ribet, pengennya simpel-simpel aja, pengen cari Tuhan yang gimana misalnya. Ya Tuhan yang menciptakan kita kan gitu, yang memang Tuhan yang menciptakan kita tuh dia paham spek kita dan dia paham kapasitas kita, sehingga ketika membuat skenario pun memang skenario yang sesuai dengan fitrah kita gitu kan. Kalau misalnya kita sampai menuhankan yang bukan menciptakan kita, tidak paham tentang spek kita, ya mending kita nyembah emak kita yang melahirkan kita, Bang Farhan. Udah jelas-jelas, daripada salah nyembah Tuhan mending nyembah emak kita. Iya, nyembah emak kita yang ketahuan di sana ada benar-benar nilai balas budinya ya. Paham dengan diri kita kan, emak kita ya enggak. Kita tuh senengnya apa, kalau nakal harus digimanain, terus aturan cara mengaturnya gimana, emak kita lebih paham gitu. Makanya harus cari yang biar nggak nyembah emak kita, nyembah Tuhan yang benar. Yang kalau emak kita melahirkan kita harus nyembah Tuhan yang menciptakan kita, tapi bukan sekedar klaim gitu. Nah akhirnya tuan rumahnya datang tuh. Nanti penonton udah tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lauk sulit. Apa nih Hanfila? Penonton udah sampai 90, penonton sampai 90 akhirnya berkurang karena moderatornya gak ada, nggak ngangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba itu yang baru naik syahadat dulu. Syahadat dulu. Ini jangan-jangan otak nyamar nih. Jangan-jangan otak nyamar ya, Bang Kus ya. Ya, sampai kapanpun tidak akan mau mualaf. Tidak akan mau mualaf. Ngapain mualaf ya? Saya sampai mati juga nggak mau mualaf. Itu ada Yosep Marpaung nih. Kok ya. Ajaranmu baik, maka dari itu dakwah yang baik, jangan urus ajaran orang lain. Emang kita ngurus ajaran orang lain kah?
Ya Allah, Bang. Bang Yosep Tambah dari tadi peduli. kami malah Bang Yosep ngomong naik yuk. baik-baik sama Nafiri. Kita tadi itu ngomongin ada manusia menyembah manusia, itu di Quran ada, memang ada umatnya Nabi Isa menuhankan Nabi Isa. Enggak ngomongin ajaran orang lain, enggak, di Quran ada itu. Lagi ngomongin ajaran kita sendiri, baper Oh iya banget sih. betul ya. Di Quran Tadi. ada itu. Betul. Ayo Yosep, Bro Yosep udah saya tarik nih, silakan Kalau di ini ya. ini habis beli ikan goreng ya. Iya, makan ikan goreng Iya. ya Yesus ya. Bangkit di hari ketiga. sebelum terangkat ke surga. biar gak lapar di perjalanan jauh soalnya. Saya kan 4 tahun puasa di Inggris ya. Jujur memang luar biasa indah banget puasa di Indonesia ini. Tadi saya ngeliatin orang jualan makanan itu berasa semua pengen dibeli gitu, Masya Allah. Enak-enak, es itu ya Allah. Ya, cerita dong Lupa. perbedaannya yang paling mencolok gimana tuh kalau di sana? Perbedaan yang paling mencolok adalah durasi. Kalau di Inggris saya pernah tahun 2018 itu puasa pertama saya di sana dari sahurnya sekitar jam 3, setengah 4, buka puasa jam setengah 11 malam sampai jam 11. Lebih panjang ya? Iya, lebih panjang. Dan pas musim panas lebih panas sekali, lebih ya qadarullah lebih berat. Tapi ya insya Allah lebih indah juga. Bukan lebih indah ya, gimana ya, sudahlah. Gitu. Tuh. Itu sih yang kalau yang lain ya menderita masalah makanan ya. Makanan tuh kita kalau mau makan makanan Indonesia harus PO, pesan dulu ke temen gitu. Tapi indahnya di sana kalau kan ada namanya keluarga Islam Britania Raya atau disingkat Kibar. Nah, kalau puasa gini, mereka tuh akan bergantian mengirimkan makanan kepada saudara-saudara yang baik Muslim ataupun Kristen tuh selalu dapat. Jadi satu rumah misalnya isinya berapa orang, nanti dikirim makan bareng gitu. Indahnya itu, Masya Allah, indah banget kalau di situ. Tapi tetap tidak bisa mengalahkan indahnya puasa di Indonesia. Suara petasan, suara ember dipukul, sahur itu indah banget itu. Itu nggak bisa dilupakan itu. Itu terus gorengan, makan lontong isi oncom itu. Yang nggak ada di seluruh dunia. Yang tidak ada di seluruh dunia nggak ada tradisi mudik. Betul. Ada di India ada. India Pakistan punya. India dan Pakistan punya. Muslimnya mudik gitu kalau lebaran itu. Tapi memang benar puasa lebaran di Indonesia tuh udahlah nggak ada tanding. Makanan Masya Allah rasanya ya itu tadi saya bilang makanan terus dengar suara adzan, suara iqomah itu kan saya nggak pernah dengar di Inggris sana. Di sini seneng banget. Apalagi sama keluarga itu ya Allah, apalagi insya Allah sebentar lagi sama suami gitu ya, amin. Naik nggak ini Yosep Marpaung ini Mbak? Ajaranmu baik, mereka dari itu dakwah yang baik, jangan urusin ajaran orang lain. Iya, kita ini lagi ngurusin ajaran yang menuhankan anak orang gitu. Enggak, dia nggak mau naik, Ahi. Sudah saya tarik tadi. Ini berapa lama lagi nih Ikhwan Fillah untuk buka puasa ini? Apa sudah mau siap-siap atau kita rungkat saja roomnya? 10 menit lagi. Ya, 10-15 menit. 10 menit Ya, lagi. Bunda Rahma ini sudah ini Bunda Rahma ini. Udah makan tadi udah mamerin makanan dia tadi. Udah makan dia. Assalamualaikum Rambe, Masya Allah. Karena 10 menit lagi aku turun ya. Aku bapak rumah tangga jadi harus masak kalau aku ini. Luar biasa. Saya tadi udah jalan tadi. Makanya saya tadi mute lama saya beli sop ya sama beli gorengan, terus beli lontong oncom ya sama es teh cukup itu aja. Makasih ya Mas ya. Wah, hampura wanya kapayunan wanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pro, siapa suruh sendiri? Siapa suruh sendiri, Pak Pro? Bu Rahma aja yang jadi mertua, calon mertua lama-lama susah banget. Carilah pasangan segera supaya ini Bu Rahma, dia itu penganut Caca Handika loh.
Masak-masak sendiri. Masak sendiri. Ini ada di Es bawah nih, campur. Giovanni, Bang Farhan, Bang Wa, bahas yang Naik yuk. Allah yang kedua tangannya kanan-kanan dong. Emang ada gitu? Yuk naik yuk. Tapi bentar lagi dirungkat. 10 menit deh yuk kita ngobrol Giovanni yuk. Tanggung, Mbak. Ayo naik Iya. yuk. Kenapa saya bawa ini ya Rabi Sadia Gaun ya. Ke kanan semua itu artinya adalah kanan itu dalam tradisi. Makanya kalau ke Kristen Ortodok itu gak pernah mempertanyakan ini karena mereka paham tradisi Semitik, tradisi akar Semitik itu. Kanan itu adalah kemuliaan, ya, kemuliaan dan penuh dengan kebaikan. Ya, kemuliaan dan penuh kebaikan. Maka ketika Allah tangan kanan semua dua-duanya kanan, Allah Maha Mulia, Maha penuh kemuliaan, itu maksudnya ya. Dan ini ya ada dalam literatur Yahudi ya. Terus kalau saya kaitkan dengan Wahyu, kitab Wahyu ya, kitab Wahyu Wahyu 4 kalau nggak salah. Bagaimana dengan Roh Allah bertanduk 7? Coba jelaskan gantian deh. Roh Allah bertanduk 7 coba. Jelaskan. Ada nggak di tradisi Yahudi itu tanduk itu untuk memetaforkan kekuasaan atau kemuliaan? Ayo Giovanni, naik silakan. Sahabat Bang Farhan, udah mau buka puasa ini. Jangan gaspol. Oh, nanti batal sebelum waktunya lah. Iya. Atau gini aja deh, kita rungkat saja roomnya ya, biar siap-siap. Ya udah, disudahi aja. Mau mandi dulu Baik. juga dulu. Masya Allah, Iwan Villa, syukran katsiran, wa barakallahu fikum yang sudah berkenan hadir. Untuk yang di Komal juga Bang Farhan, Bunda Rahma, Uwa, Mbak Uwa, kemudian tadi juga Bang Hai Prof, ada juga dari Kristen tadi yang sangat sopan ya, Bro Nafiri aja gitu. Dan juga untuk semua Iwan Villa yang ada di Taiping, Masya Allah, semoga Allah ridhoi kita semua dan selamat menjalankan kita sebutnya, aduh udah lama 4 tahun di ini jadi bingung nih ucapannya apa, selamat berbuka puasa gitu ya. Ya betul. Selamat menjalankan ibadah berbuka puasa, karena berbuka puasa itu ibadah loh. Iya. Segerakanlah berbuka. Oke. Terima kasih Usti Lona, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bunda Rahma. Waalaikumsalam. Ya, Bang Farhan, Wa, Empira, terima kasih semuanya. Izin pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sama Bunda Rahma, selamat menjalankan ibadah tarawih, sholat tarawih ya. Iya. Selamat berbuka puasa Iwan Villa semuanya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita hari ini. Mohon izin Uwa untuk menutup mungkin dengan doa kafaratul majelis. Tafadhol Uwa atau Bang Farhan? Bang Farhan aja. Saya serahkan ke Uwa deh ya. Silakan Uwa. Yang lebih berkah nanti. Silakan Uwa. Bang Farhan aja. Ini saya posisinya lagi nggak enak juga. Oke deh. Ya udah Bang Farhan yang tutup deh. Oke, terima kasih para Iwan Villa semuanya sudah menjalankan selamat menjalankan ibadah berbuka puasa sebentar lagi, dan semoga apa yang kita diskusikan tadi memberi manfaat. Segala sesuatu yang memberi manfaat semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan serta menjadi saksi kelak ketika di hadapan Allah di jannahnya kita dipersatukan kembali. Saya akhiri dulu dengan bacaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran semuanya, saya tutup ya.